Sungguh kau Muhammad adalah orang yang berakhlak agung, berakhlak tinggi, berakhlak mulia. Itu Allah sendiri yang memuji beliau. Allah sendiri mengatakan kepada beliau pribadinya, beliau orang berakhlak agung, berakhlak mulia. Kemudian kita lihat, ketika beliau telah meninggal dunia, maka itu beliau ditanya Aisyah oleh seorang sahabat, yaitu tentang akhlak Nabi SAW. Maka dikatakan oleh Aisyah, karena khuluqul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Sehingga surah Yasin mendapat begini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ini gambaran jelas. Yasin itu sebagian mengatakan hanya Allah yang tahu, tapi sebagian mengatakan Yasin itu satu di antara nama Rasulullah SAW. Yasin wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran yang banyak mengandung hikmah, pelajaran-pelajaran besar untuk manusia. Sebagai khalifah di muka bumi ini, maka manusia diberi tuntunan yang namanya para nabi dan rasul, diberikan kitab-kitab suci, di antaranya Al-Quran yang banyak mengandung hikmah. Inna kalaminal mursalin, sungguh kau adalah satu di antara para utusan Allah, para mursalin, para rasul. Maka Rasul Muhammad satu di antara para utusan Allah SWT. Ala siratim mustaqim, dan kau hidup di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Satu jalan yang lurus. Lalu kemudian apa itu siratul mustaqim? Maka jawabnya Tanzilal Azizir Rahim, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi Rasul itu hidup di atas Al-Quran, hidup di atas Al-Quran. Maka beliau itu adalah pribadi Quran yang berjalan, Quran yang bicara, Quran yang duduk, Quran yang tidur. Kenapa? Karena setiap kehidupan beliau adalah Al-Quran. Tetapi untuk menuju demikian, ini beliau itu sangat Quran. Ketika dakwah Quran ini banyak tantangan. Orang-orang kafir menentang beliau, menghujat beliau. Sampai akhirnya mereka mengatakan Quran ini sebuah kitab yang dibuat oleh Muhammad saja. Quran ini kitab yang dibuat oleh Muhammad, dikarang oleh Muhammad. Kenapa kita buat Muhammad? Mau itu karena Muhammad, dibuat fitnah, diprovokasi. Maka dalam surat Al-Haqqah ayat 381 itu Allah menjawab situ. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Disi jawab, aku bersumpah kepada Allah, aku bersumpah kepada Allah, demi apa-apa yang kamu lihat dan apa-apa yang tidak kamu lihat. Jadi Allah bersumpah kepada ciptaannya, demi apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat. Ini kekhususan Allah pada saatnya boleh bersumpah menggunakan ciptaannya. Tapi kalau kita bersumpah, nggak boleh kita mengatakan demi langit, demi gunung, demi matahari, nggak boleh. Demi malaikat pun kita nggak boleh. Bolehnya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wallahi billahi tallahi. Kalimatnya sumpah demikian, kalimat pesan. Maka kalau kata Allah, aku bersumpah demi apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya dia Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, adalah firman Allah yang diturun pada Nabi Muhammad SAW, Rasulul Karim, seorang Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan Quran itu bukan perkataan tukang syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit juga orang yang mau beriman. Dia bukan perkataan ahli syair. Mari surah Yasin 60 katakan, wa ma'allamnahu syi'ra ma yanbaghilah in wa ila dzikru wa qur'anun mubin. Ya, dan kami tidak mengajar kepada Muhammad di syair. Wa ma yanbaghilah, karena tidak pantas seorang rasul itu bersyair. Syair yang murahan tidak pantas. Kalau kita baca syair-syair baik-baik musik buatan manusia, walaupun baca berulang-ulang, itu tidak berpahala. Tapi Quran itu jangankan ayatnya, satu huruf saja berpahala. Walau biqauli kahin, dan Quran itu juga bukan perkataan dukun, tukang sihir, tukang tenun, bukan. Dia bukan mantra-mantra. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit orang yang mau ngambil
Jadi misalnya, jadi Quran itu diturunkan siapa? Diturunkan oleh Tanzilul Rabbil Alamin, diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Maka jelas sekalian. Jadi Quran itu sebagai pandangan hidup Rasulullah SAW, sehingga tercipta pribadi beliau, pribadi yang agung. Saking agungnya sampai Allah melekatkan namanya kepada nama Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad adalah orang yang berakhlak azim, agung. Azim itu kan sifatnya Allah. Shadaqallahul azim. Seperti Rasul menanggung beban kesedihan yang luar biasa. Kalau saja umatnya satu saja masuk neraka, beliau tidak ikhlas. Beliau pengen semua manusia ini selamat semua daripada azab Allah. Semoga semuanya selamat beliau. Bil mu'minina rahim, maka katakan bil mu'minina raufur rahim. Bahkan beliau ini sangat santun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rauf, Ar-Rahim ini adalah sifatnya Allah. Allah sifatnya Ar-Rauf, Maha Penyantun. Allahu Raufur Rahim, dan Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ar-Rauf itu sifatnya Allah. Tapi karena Allah saya pada Muhammad ingin dia belajarnya, maka Rasul berikan kalau Allah Ta'ala namanya Ar-Rauf. Ar-Rahim sifatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghafurur rahim. Coba. Ar-Rauf, Ar-Rahim, Al-Aziz sifatnya Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Bahkan beliau ini sangat santun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rauf, Ar-Rahim ini jelas sifatnya Allah. Allah sifatnya Ar-Rauf, Maha Penyantun. Wallahu raufur rahim, dan Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ar-Rauf itu sifatnya Allah. Tapi karena Allah saya pada Muhammad ingin ingin derajatnya, maka Rasul diberikan gelar kalau kata namanya Ar-Rauf. Ar-Rahim sifatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghafurur rahim. Coba. Ar-Rauf, Ar-Rahim, Al-Azim sifatnya Allah. Tapi Allah lekat pada pribadi Muhammad untuk menunjukkan pada manusia bahwasanya beliau adalah manusia pilihan Allah yang mulia. Maka diberi gelar yang Al-Azim, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Sehingga akhirnya apa? Pada puncak kemuliaannya Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini mulia. Ini mulia. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersorak. Apa sholat? Arti sholat adanya dua. Sholat artinya dua. Lalu sholat kami Allah. Apa yang kalau nomor dua kali sholat itu dua? Ini benar. Kalau Allah dan bersolat atasnya dua, maka Allah menjadi keselamatannya, kesejahteraannya, kemuliaannya, kebahagiaannya di dunia atau akhirat. Jadi Allah dari sini. Kalau malaikat bersolat, maka malaikat mendoakan kepada Allah atas nama Allah mengangkat namanya pribadinya setinggi-tinggi